Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fikri Amarullah, nomor induk mahasiswa 20 10 41 11 48. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kembali materi dari Bapak Ahmad Izzuddin dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Manajemen dan Bisnis. Terdapat pada materi 3 dan 4, yaitu materi tentang evolusi teori manajemen dan manajemen. Yang pertama yaitu materi ketiga, yaitu tentang evolusi teori manajemen. Manajemen merupakan suatu organisasi yang tidak memandang besar atau kecil, mencari keuntungan atau laba untuk mencapai tujuan. Evolusi pemikiran manajemen sendiri ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada early management, merupakan bangunan yang dibangun pada zaman dahulu dan dibangun pada saat SDM atau sumber daya manusia masih terbatas dan peralatan yang tidak begitu canggih. Akan tetapi, bangunan tersebut tetap kokoh hingga sekarang. Bangunan kuno pada zaman dahulu yang berada di Indonesia membuktikan bahwa praktek manajemen juga ada pada zaman dahulu. Kemudian yang kedua yaitu Industrial Revolution, atau dari salah satu ahli yaitu Adam Smith. Dalam evolusi pemikiran manajemen Industrial Revolution terdiri dari dua teori, yaitu Division of Labor dan Job Specialization. Yang pertama yaitu Division of Labor adalah pemecahan pekerjaan menjadi tugas yang sempit dan berulang-ulang, dan dengan adanya teori tersebut maka para pekerja akan melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu Job Specialization. Job Specialization sendiri merupakan setiap pekerja diharuskan memiliki keahlian khusus dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, evolusi pemikiran manajemen yang ketiga yaitu Bureaucratic Organization. Dalam hal ini merupakan tahap yang perusahaannya sudah mengenai birokrasi yang mengenai seperti Division of Labor, Authority Hierarchy, Formal Selection, Formal Rules and Regulation, Impersonality, dan Orientation. Yang keempat, Knowledge Management. Knowledge Management merupakan perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyambungkan berbagai pengetahuan untuk mencapai keberhasilan kinerja yang diinginkan. Knowledge Management memiliki R dan D yang bertugas untuk melakukan perkembangan dan perilaku konsumen agar memudahkan perusahaan untuk merancang suatu produk yang sesuai keinginan para konsumen. Dan yang kelima yaitu Evidence Based Management, atau yang sering kita sebut sebagai manajemen berbasis data. Manajemen berbasis data ini merupakan suatu proses membuat data atau perkiraan atau pelaporan yang dilakukan sesuai dengan data yang real. Kemudian selanjutnya materi yang keempat yaitu tentang manajemen. Manajemen merupakan suatu organisasi yang tidak memandang besar atau kecil untuk mencari keuntungan atau laba untuk mencapai tujuan. Fungsi dari manajemen yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga directing atau pengarahan, dan yang keempat controlling atau pengendalian. Kemudian ada lagi tipe-tipe manajer secara vertikal, yaitu yang pertama first level manager. Dalam hal ini manajer yang berada di posisi atau berada di tingkat bawah yang bertanggung jawab untuk memasarkan barang atau jasa. Yang kedua yaitu middle level manager. Dalam hal ini manajer berada di posisi atau manajer yang berada di tingkat tengah yang bertanggung jawab atas unit bisnis dan departemen utama. Kemudian yang ketiga top level manager.
Dalam hal ini manajer yang dimaksud yaitu manajer yang memiliki posisi atau manajer yang berada di tingkat atas, yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan, untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial yaitu kemampuan berpikir dan bekerja atau kemampuan bekerja secara individu atau tim. Kemudian yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang dihadapi oleh manajer, antara lain sebagai berikut. Yang pertama konsumen, yang kedua sosial media, yang ketiga inovasi, dan yang keempat sustainability. Nah, itu tadi penjelasan dari materi 3 dan 4. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila dalam penyampaian penjelasan materi tersebut mungkin ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.